Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lisa May Linda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Happy watching. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Belajar bersama Miss Lisa. Di video kali ini kita akan belajar materi program linier tentang metode grafik. Metode grafik digunakan untuk memecahkan masalah program linier yang melibatkan dua variabel keputusan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, gambarkan sebuah bidang koordinat dengan kedua variabel sebagai sumbu-sumbu koordinat. Setelah itu, gambarkan garis-garis kendala dengan menganggap kendalanya sebagai persamaan. Selanjutnya, tentukan daerah dalam bidang koordinat yang memenuhi semua kendala, yang disebut dengan daerah layak atau DF. Setelah itu, tentukan koordinat semua titik sudut DF. Dan yang terakhir, hitung harga fungsi tujuan untuk semua titik sudut dan pilih harga yang optimum. Harga tersebut merupakan penyelesaian yang dicari. Kita masuk ke contoh soal. Soalnya, perusahaan furniture akan membuat lemari dan kursi eksklusif. Untuk penyelesaian lemari diperlukan waktu 8 jam, dan untuk menyelesaikan kursi memerlukan waktu 6 jam. Kemudian lemari dan kursi tersebut dicat. Untuk catatan lemari membutuhkan waktu 4 jam, dan untuk pengecatan kursi memerlukan waktu 2 jam. Jumlah waktu yang tersedia adalah 480 jam per minggu, dan waktu pengecatan kursi adalah 200 jam per minggu. Untuk setiap unit lemari akan memberikan keuntungan 500.000, dan setiap unit kursi akan memberikan keuntungan 300.000. Berapa banyak meja dan kursi yang diproduksi agar keuntungan produksi perusahaan maksimum? Baik, kita modelkan dahulu persamaannya ya. Sebelum kita modelkan, kita misalkan dulu untuk lemari adalah X, C adalah Y. Setelah itu, kita tentukan fungsi batasan dan fungsi tujuan. Untuk fungsi tujuan, kita ketahui pada soal adalah yang dicari keuntungan. Pada soal juga diketahui keuntungan untuk lemari adalah 500.000 dan kursi adalah 300.000. Sehingga fungsi tujuannya adalah 500X plus 300Y. Setelah itu kita tentukan fungsi kendalanya. Pada soal diketahui bahwa kendalanya adalah waktu pengerjaan dan waktu pengecatan. Kita buat persamaan untuk kendala yang pertama, yaitu kendala waktu pembuatan. Untuk lemari membutuhkan waktu 8 jam dan untuk kursi membutuhkan waktu 6 jam. Sedangkan waktu yang tersedia adalah 480 jam per minggu. Jadi persamaannya yaitu 8X plus 6Y kurang dari sama dengan 480. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena waktu yang tersedia itu tidak boleh lebih dari 480. Jadi tandanya kurang dari sama dengan. Selanjutnya untuk fungsi kendala yang kedua yaitu waktu pengecatan. Untuk lemari membutuhkan waktu 4 jam dan untuk kursi membutuhkan waktu 2 jam. Jadi persamaan dari fungsi kendala yang kedua yaitu 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 200.
Setelah kita buat pemodelan matematikanya dengan memisalkan lemari dan kursi menjadi X dan Y, dan kita sudah menentukan fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 500X plus 300Y, dan kita tentukan fungsi kendalanya, yaitu 8X plus 6Y kurang dari sama dengan 480, dan 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 200. Setelah itu syaratnya yaitu X, Y lebih dari sama dengan 0. Maknanya pada soal yang ditanya adalah berapa banyak lemari dan kursi yang diproduksi agar keuntungannya maksimum. Jadi kalau menyatakan banyak itu tidak mungkin negatif. Jikapun nanti hasilnya Y sama dengan 0 misalnya, Y itu kan kursi sama dengan 0, berarti maknanya kursi tidak diproduksi. Setelah itu kita lihat fungsi kendalanya. Di sini tandanya belum sama dengan ya. Jadi kita ubah menjadi sama dengan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memisalkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan yang ini. Kita masukkan ke fungsi kendala yang ini, yaitu 8, X-nya diganti 0, jadi 8 dikali 0 ditambah 6 Y sama dengan 480. Ini 8 dikali 0, 0, tinggal ini ya, 6Y sama dengan 480. Y sama dengan 480 dibagi 6. Hasilnya adalah 80. Kemudian kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. Kita masukkan pada fungsi kendalanya 8X plus 6 Y-nya 0 sama dengan 480. Ini 8X, yang ini 0 ya. Jadi tinggal 8X sama dengan 480. X sama dengan 480 dibagi 8. Hasilnya adalah 60. Ini diketahui titiknya. Jika X-nya 0, Y-nya 80. Ini jika X-nya 60, Y-nya adalah 0. Untuk fungsi batasan yang ini sama caranya, kita misalkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Kita masukkan pada fungsinya 4 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 200. Ini 0, tinggal 2Y sama dengan 200. Y sama dengan 100. Kemudian jika Y-nya sama dengan 0, kita masukkan pada fungsi kendalanya 4X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 200. Ini habis, tinggal 4X sama dengan 200. X sama dengan 200 dibagi 4, 50. Kita ketahui titiknya. Jika X-nya 0, Y-nya 100. Dan jika Y-nya 0, X-nya 50. Setelah itu kita gambarkan pada grafik. Karena sudah diperoleh titik-titik yaitu 0,80, kita buat titiknya 0,80. Setelah itu 60,0. Kemudian
0,100, kemudian 50,0. Nah, untuk langkah penyelesaian metode grafik yaitu menggambarkan variabelnya menjadi sumbu-sumbu koordinat. Nah, kita kan punya variabel X dan Y. Ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y. Setelah itu, gambarkan garis-garis ini berdasarkan garis-garis koordinat berdasarkan dengan batasan-batasannya. Nah, setelah kita ketahui titiknya, kita hubungkan. Nah, untuk persamaan yang satu ini, yang pertama 8x plus 6y kurang dari sama dengan 480, itu garisnya didapatkan titik 0,80 dan 60,0. Jadi kita tarik garis dari ini ke sini ya. Setelah itu untuk persamaan yang 4x plus 2y kurang dari sama dengan 200, kita tarik garis. Karena diketahui titik 0,100 dan 50,0, kita tarik garis. Karena fungsinya itu kurang dari sama dengan, maka daerah yang memenuhi itu yang di bawah ini, di bawah garisnya ini ke sini. Ini ke sini. Kemudian kita tentukan daerah layaknya atau DF. Daerah layak yaitu daerah yang dilewati oleh dua garis yang merupakan fungsi kendala. Jadi, daerah yang dilewati yaitu kenapa tidak lewat ke sini? Karena syaratnya tadi X, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi daerahnya itu berada di kuadran positif. Setelah itu kita tentukan titik-titiknya. Yang ini ada 0,0. Setelah itu 50,0. Ini 60,0. Yang ini 0,80 dan yang ini 100 0,100. Dan jangan lupa yang di titik ini perpotongan garis dari dua fungsi tadi itu kita cari dulu. Caranya dengan cara eliminasi dan substitusi untuk dua persamaan yang merupakan batasan. Jadi kita eliminasi dan kita substitusi. Ini ada 8x plus 6y sama dengan 480 dan 4x plus 2y sama dengan 200. Dengan mengalihkan dua persamaan yang kedua.
fungsi tujuannya. (500x plus 300y). Untuk titik yang pertama yaitu 0,0, 500 dikali 0 ditambah 300 dikali 0, hasilnya adalah 0. Yang kedua ini 50,0, 500 disubstitusikan x nya adalah 50 ditambah 300 dikali y nya 0 sama dengan 500 dikali 50, 25.000. Setelah itu titik selanjutnya 60,0, jadi 500 kali 60 ditambah 300 kali 0, hasilnya adalah 30. Kemudian titik selanjutnya 0,80, 500 dikali 0 tambah 300 dikali 80, hasilnya adalah 24.000. Titik selanjutnya 0,100 sama dengan 500 dikali 0 ditambah 300 dikali 100, jadi 30.000. Dan untuk yang titik potongnya 30,40 sama dengan 500 dikali 30 ditambah 300 dikali 40 sama dengan ini 15.000, ini 12.000, jadi 20. Jadi nilai yang maksimum di sini ada dua, 30.000 dan 30.000, titik 0,100 dan titik 60,0. Nah, pada fungsi tujuannya tadi kan dalam ribu, jadi ini dalam ribu. 30.000, ribu berarti 30 juta. Ini 30 juta. Jadi untuk menjawab pertanyaan berapa banyak lemari dan kursi yang diproduksi agar keuntungan maksimum, yaitu lemarinya 60 dan kursinya 0 atau tidak diproduksi, atau lemarinya tidak diproduksi dan memproduksi kursi sebanyak 100 buah. Demikian materi yang bisa Miss Lisa sampaikan, semoga bermanfaat. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.